Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nashwa Amelia Zahra dengan NPM 2410631140037 dan rekan saya yang bernama Angelina Rosmaniar Haryanto dengan NPM 2410311140056. Di sini kami akan mempresentasikan hasil perancangan algoritma pemrograman kami yang berjudul Sistem perhitungan gaji karyawan dengan menerapkan sistem bonus dan punishment berdasarkan target penjualan yang dicapai oleh karyawan. Dari materi yang akan kami sampaikan, terdapat beberapa poin yang akan kami paparkan. Di antaranya yaitu ada latar belakang, lalu tujuan dan manfaat, lalu uraian algoritma, algoritma deskriptif, hubungan algoritma dan kode pemrograman, flowchart, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Sistem kompensasi yang seimbang sangat penting di era industri 4.0 ini. Kemajuan teknologi telah memungkinkan perusahaan memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan secara lebih objektif. Namun, sistem kompensasi yang hanya bergantung pada teknologi tanpa mempertimbangkan faktor-faktor manusia dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan. Nah, semestinya sistem kompensasi yang ideal harus menyeimbangkan penggunaan teknologi untuk mengukur kinerja dengan kebijakan yang mempertimbangkan situasi pribadi karyawan, seperti masa kerja dan tanggungan. Nah, pendekatan ini dapat memenuhi keinginan perusahaan untuk hasil terbaik, sambil memberikan fokus pada kesejahteraan dan keadilan bagi para karyawan. Sistem ini mengintegrasikan bonus dan hukuman berdasarkan target penjualan, serta faktor-faktor personal. Nah, sistem ini juga dianggap paling sesuai untuk era industri 4.0 sekarang ini. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan teknologi untuk memantau kinerja, namun tetap menerapkan pendekatan yang berpusat pada manusia. Yang kedua, yaitu ada tujuan dan manfaat. Tujuannya yang pertama yaitu memberikan informasi terkait algoritma yang digunakan dalam menentukan bonus atau punishment yang didapat oleh karyawan terhadap target yang dicapai. Yang kedua yaitu membuat program dalam sistem pemberian bonus serta punishment ini sebagai acuan untuk penyempurnaan program atau sistem yang sudah ada. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya kompetitif karyawan dalam menjalankan tugasnya. Untuk manfaatnya, yang pertama yaitu transparansi sistem yang telah berjalan sehingga tidak terdapat kesalahpahaman di kemudian harinya. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dalam perusahaan dan yang terakhir yaitu memperbesar profit yang didapat oleh perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uraian algoritma. Sebuah perusahaan bernama DNA Corp membuat sebuah layanan berbasis web yang dibuat untuk mengefisiensikan sistem kerja karyawan di perusahaan tersebut. Layanan tersedia diuraikan sebagai berikut. Jika karyawan ingin melakukan presensi kehadiran, maka karyawan harus mengunggah beberapa data sebagai berikut. A, yaitu karyawan wajib mengunggah foto diri terbaru yang disertai watermark tanggal pengambilan foto. B, karyawan wajib mengunggah foto card akses yang aktif. 2. Jika karyawan ingin mengecek perolehan bonus yang akan didapatkan dengan mempertimbangkan target penjualan serta punishment, maka karyawan harus mengunggah dan mengisi beberapa data. Kemudian, akumulasi akan menunjukkan perolehan bonus sementara yang dapat diakses oleh karyawan dengan perhitungan sebagai berikut. A. Jika produk terjual lebih dari sama dengan 5 unit, namun kurang dari 8 unit, dan penjualan berhasil diselesaikan selama rentang waktu 25-30 hari, maka karyawan akan mendapatkan bonus sebesar 5% dari gaji pokok. B. Jika produk terjual lebih dari sama dengan 8 unit, dan penjualan berhasil diselesaikan selama rentang waktu 25-30 hari, maka karyawan akan mendapatkan bonus sebesar 10% dari gaji pokok. C. Jika produk terjual lebih dari sama dengan 9 unit dan penjualan berhasil diselesaikan selama kurang dari 25 hari, maka karyawan akan mendapatkan bonus sebesar 15% dari gaji pokok. Kemudian yang terakhir, di luar ketentuan di atas, karyawan tidak akan mendapatkan bonus dan bisa mengecek pada laman opsi lanjutan. Kemudian pada service nomor 3, jika karyawan tidak mendapatkan bonus, maka terdapat opsi lanjutan sebagai berikut. A. Jika karyawan berhasil menjual lebih dari sama dengan 4 unit dalam periode 1 bulan, maka karyawan akan mendapatkan gaji pokok tanpa bonus. B.
Jika syarat perolehan gaji pokok tidak terpenuhi, karyawan bisa mengecek punishment yang dibebankan dengan mempertimbangkan lama kerja, jumlah penjualan yang minimum, dan jumlah tanggungan keluarga sebagai berikut. Jika karyawan telah bekerja lebih dari sama dengan 5 tahun dan hasil penjualan selama 3 bulan kurang dari sama dengan 12 unit, serta memiliki tanggungan lebih dari sama dengan 3 orang, maka gaji pokok akan dipotong sebesar 5%. Jika karyawan telah bekerja selama lebih dari 5 tahun dan hasil penjualan selama 3 bulan kurang dari 12 unit, serta memiliki tanggungan kurang dari sama dengan 2 orang, maka gaji pokok akan dipotong sebesar 8%. Jika karyawan telah bekerja selama lebih dari 2 tahun, namun kurang dari 5 tahun, dan hasil penjualan selama 3 bulan kurang dari 12 unit, maka gaji pokok akan dipotong sebesar 10%. Kemudian, jika karyawan baru bekerja selama kurang dari lebih dari 2 tahun dan hasil penjualan selama 5 bulan kurang dari 12 unit, maka akan diberlakukan pemberhentian kontrak. Kemudian layanan yang keempat, yaitu jika terdapat kesalahan dan kendala dalam ruang lingkup pekerjaan, maka karyawan dapat membuat laporan pengaduan tertulis dengan menginput card akses serta laporan tertulis. Kemudian, layanan web yang kelima, jika ingin keluar dari layanan web, karyawan dapat memilih opsi 5, yaitu exit. Untuk yang keempat, yaitu ada algoritma deskriptif. Dalam algoritma deskriptif, terdapat tiga struktur, yaitu yang pertama ada header, deklarasi, dan yang terakhir yaitu deskripsi. Untuk headernya, yaitu mekanisme pemberian bonus atau punishment pada karyawan berdasarkan pencapaian target dengan mempertimbangkan berbagai ketentuan di antaranya lama kerja serta banyaknya tanggungan. Untuk deklarasinya, yang pertama yaitu lama kerja. Ini dalam bentuk integer atau tipe data bilangan bulat. Yang kedua yaitu bonus dalam bentuk float, itu tipe data bilangan real. Dan yang ketiga itu produk yang terjual dalam bentuk integer, yaitu tipe data bilangan bulat. Dan yang terakhir yaitu jumlah tanggungan dalam bentuk integer, tipe data bilangan bulat. Untuk deskripsinya, yaitu yang pertama ada buka laman web, lalu yang kedua pilih salah satu pilihan layanan. Jika sudah memilih salah satu layanan, input foto dan scan card akses. Lalu baca foto dan card akses. Jika memilih layanan kedua, input scan card akses dan data penjualan selama 30 hari, lalu baca data penjualan selama 30 hari. Jika karyawan menjual sebanyak 5 unit dalam rentang 30 hari, maka akan mendapatkan gaji pokok plus bonus sebanyak 5%. Namun, jika karyawan menjual sebanyak lebih dari 8 unit dalam rentang kurang dari 30 hari, maka akan mendapatkan gaji pokok plus bonus sebanyak 10%. Nah, jika karyawan menjual sebanyak lebih dari 8 unit dalam rentang 20 hari, maka akan mendapatkan gaji pokok plus bonus sebesar 15%. Lalu di luar ketentuan bonus, karyawan bisa mengecek kembali di laman layanan lanjutan. Jika memilih layanan ketiga, input scan card akses dan data penjualan selama 30 hari. Baca data penjualan dan faktor peringan punishment atau jumlah tanggungan dan lama bekerja di perusahaan. Jika karyawan menjual sebanyak 4 unit dalam rentang 30 hari, maka akan mendapatkan gaji pokok tanpa bonus. Namun, jika karyawan bekerja selama lebih dari sama dengan 5 tahun dan hasil penjualan selama 3 bulan kurang dari 10 unit, serta memiliki tanggungan lebih dari sama dengan 3 orang, maka akan mendapat gaji pokok, namun dipotong sebanyak 5%. Jika karyawan itu bekerja lebih dari sama dengan 5 tahun dengan hasil penjualan selama 3 bulan itu kurang dari 10 unit serta memiliki tanggungan lebih dari 2 orang. Kalau yang tadi itu kan lebih dari 3 orang. Namun yang sekarang itu tanggungannya lebih dari 2 orang, lebih dari sama dengan 2 orang. Maka akan mendapatkan gaji pokok namun dipotong sebanyak 8%. Jika karyawan bekerja kurang dari 5 tahun dengan hasil penjualan selama 3 bulan kurang dari 10 unit, maka akan mendapat gaji pokok namun dipotong sebanyak 5%. Jika karyawan bekerja lebih dari sama dengan 2 tahun dan hasil penjualan selama 3 bulan itu kurang dari 10 unit, maka akan diberlakukan pemutusan kontrak kerja. Jika memilih opsi ketiga atau opsi lanjutan, maka penuhi file yang diminta yaitu ada card akses, lalu lanjut memasukkan data penjualan yang dicapai selama 3 bulan.
Jika memilih layanan keempat, itu maka input surat laporan tertulis. Lalu ada baca laporan, tampilkan jumlah akumulasi gaji pada layar, dan jika gaji tidak terdefinisi, maka cetak layanan selesai. Dan yang terakhir yaitu selesai. Kemudian saya akan menjelaskan algoritma yang sudah kami buat. Pertama-tama, karyawan akan diarahkan kepada introduction web, yaitu penginputan opsi laman service antara nomor 1 sampai 5. Pada service choice 1, yaitu present atau kehadiran, karyawan akan ditanya terlebih dahulu apakah sudah siap atau belum. Jika sudah siap, karyawan akan diminta untuk menginput scan of card access and photo self. Kemudian, jika tidak, karyawan akan langsung diarahkan kepada input laman service antara 1 sampai 5 pada awal. Kemudian, pada service kedua, yaitu pengecekan bonus dan gaji, pada laman service ini karyawan akan diminta untuk menginput data penjualan. Jika data penjualan lebih dari sama dengan 5 unit dan waktu penjualan 25-30 hari, maka karyawan akan mendapatkan total gaji, yaitu gaji pokok ditambah 5% dari bonus. Kemudian ada kondisi lain di mana bila karyawan telah melakukan penjualan lebih dari 8 unit dan dalam kurun waktu 25-30 hari, maka karyawan akan mendapatkan total gaji, yaitu gaji pokok ditambah dengan bonus sebesar 10%. Kemudian ada juga jika karyawan telah menjual sebesar lebih dari sama dengan 9 unit dan dalam kurun waktu kurang dari 25 hari, karyawan akan mendapatkan gaji sebesar gaji pokok ditambah 15% dari bonus. Kemudian jika karyawan tidak memenuhi kondisi-kondisi sebelumnya dengan kondisi dengan bonus, maka karyawan dapat mengecek gaji dalam several condition pada service choice 3. Namun, jika karyawan tidak ingin mengecek kembali, karyawan bisa memilih opsi lain dan diarahkan kepada opsi awal, yaitu penginputan opsi laman service 1-5. Kemudian, pada several choice condition nomor 3, yaitu karyawan akan diarahkan pertama-tama untuk menginput data penjualan. Jika penjualan lebih dari sama dengan 4 unit dalam kurun waktu 1 bulan, maka karyawan akan mendapatkan gaji pokok saja. Namun jika karyawan telah bekerja lebih dari sama dengan 5 tahun, terdapat dua kondisi yang mencakup, diantaranya yaitu jika karyawan menjual selama 3 bulan dengan penjualan kurang dari sama dengan 12 unit dan memiliki tanggungan sebesar 3 orang, maka karyawan akan mendapatkan total gaji sebesar gaji dikurangi dengan punishment 5%. Namun dalam kondisi kedua, jika penjualan dalam 3 bulan kurang dari 12 unit dan memiliki tanggungan lebih dari sama dengan 2 orang, karyawan akan mendapatkan total gaji pokok dikurangi dengan punishment sebesar 8%. Namun, jika karyawan telah bekerja lebih dari sama dengan 2 tahun dan kurang dari 5 tahun, dan penjualan dalam 3 bulan kurang dari 12 unit, karyawan akan mendapatkan gaji dikurangi punishment sebesar 10%. Namun, jika karyawan tidak memenuhi semua kondisi tersebut, karyawan akan mendapatkan punishment termination of employee contract atau pemutusan kontrak kerja. Pada input laman service 2 dan 3, kemudian akan diarahkan kepada output C, kemudian print salary of nominal gaji, kemudian akan ditanyakan kembali pada output E, yaitu akan ditanyakan kembali apakah karyawan ingin memilih service lain atau karyawan akan mengakhiri service. Bila karyawan ingin service yang lain, karyawan akan diarahkan kepada service choice awal, yaitu pemilihan service antara 1-5, dan jika karyawan ingin mengakhiri service, karyawan akan diarahkan kepada service choice 5, yaitu exit. Dalam exit ini, semua perjalanan akan selesai dan
karyawan tidak akan bisa memilih lagi servis antara 1 sampai 5 seperti pada servis yang lain. Kemudian pada servis 4, yaitu employee commitment. Kemudian pada servis 4, yaitu employee complaint, di sini karyawan dapat komplain, namun dengan syarat menginput card akses dan juga surat tertulis. Jika input berhasil, karyawan akan diarahkan input E itu ditanyakan kembali apakah karyawan ingin memilih opsi lain atau tidak. Jika tidak, maka karyawan akan langsung diarahkan kepada exit, yang dalam artian layanan selesai, kemudian end. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara algoritma dan kode pemrograman. Nomor 1, pada bentuk warna ungu di atas merupakan tampilan introduction awal pada laman web yang memuat beberapa opsi yang dapat dipilih oleh karyawan. Pada opsi kedua, yaitu bentuk berwarna kuning, menampilkan input opsi pelayanan yang bisa dipilih, dimulai dari opsi pertama hingga opsi kelima. Kemudian, yang ketiga, pada bentuk warna biru muda di atas, merupakan kondisi pertama yang diperiksa, yaitu dengan beberapa opsi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika opsi berhasil, akan menghasilkan input upload successfully, namun jika karyawan tidak memenuhi keyword, maka akan menghasilkan output invalid input, please type yes or no. Kemudian yang keempat, pada bentuk warna merah, merupakan kondisi di mana karyawan bisa memilih kembali opsi pelayanan atau keluar dari web. Dalam tanda arti choice option 5. Kemudian yang kelima, pada bentuk warna jingga, merupakan kondisi kedua yang diperiksa, yaitu jika karyawan ingin memilih opsi kedua, yakni cek gaji pokok beserta bonus yang didapat. Input yang dimuat dalam gaji pokok itu seperti yang sudah saya jelaskan pada flowchart. Kemudian yang keenam, yaitu pada bentuk warna coklat merupakan kondisi ketiga yang diperiksa, yaitu saat karyawan memilih opsi pelayanan, yakni cek gaji dalam beberapa kondisi, maka karyawan perlu memenuhi dan mengisi data yang diminta, yaitu gaji pokok, penjualan, lama kerja, dan jumlah tanggungan. Kemudian pada warna ketujuh, yaitu kotak berwarna hitam di atas, merupakan kondisi keempat yang diperiksa, yaitu saat karyawan memilih opsi pelayanan, yakni pilihan atau keluhan lebih lanjut. Input yang dimuat adalah kartu akses dan juga surat pengaduan. Jika karyawan tidak menginput output yang benar, maka akan menghasilkan output yaitu please check again and input your data for complaint. Kemudian ada bentuk warna hijau, merupakan kondisi kelima atau kondisi terakhir di mana karyawan memilih opsi keluar atau exit. Input yang dimuat merupakan angka 5 dan kemudian akan mengeluarkan output yaitu thank you for using our service and goodbye, dan akan keluar dari laman web. Namun jika input yang dimuat tidak ada atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan menghasilkan output yaitu invalid choice. Kesimpulannya dari materi kali ini yaitu sistem penggajian yang diusulkan oleh perusahaan DNA Corp ini merupakan integrasi antara bonus dan punishment yang didasarkan pada pencapaian target penjualan, serta mempertimbangkan faktor masa kerja dan tanggungan keluarga karyawan. Nah, dalam sistem ini, karyawan dapat memperoleh bonus sebanyak 5-15% dari gaji pokok berdasarkan jumlah penjualan yang dicapai dan efisiensi waktu. Di sisi lain, punishment berupa potongan gaji 5-10% juga diterapkan bagi karyawan dengan kinerja yang kurang memuaskan, dengan penyesuaian berdasarkan masa kerja dan tanggungan keluarga. Bagi karyawan yang dapat memenuhi target penjualan minimum, mereka akan tetap mendapatkan gaji pokok tanpa bonus. Pendekatan yang menyeimbangkan aspek kinerja perusahaan dan kesejahteraan karyawan ini, maka diharapkan dapat mencapai keseimbangan yang baik di era digitalisasi saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah ucap dan juga ketidaksempurnaan dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.